ketemu lagi di podcast Aku Mendengarmu. Pernah kepikiran nggak sih kotak ajaib yang mungkin ada di ruang keluarga Anda, televisi itu? Asalnya dari mana? Hari ini kita coba bongkar ya sejarahnya yang ternyata, wah rumit banget. Kita bakal mengupas info dari kutipan judulnya Asal-Usul Televisi, Inovasi Transatlantik dan Dampak Peradaban. Misi kita kali ini ngebahas gimana TV itu bukan cuma hasil satu orang jenius gitu aja, tapi evolusi panjang, melibatkan banyak tokoh, banyak negara juga, Eropa, Amerika, dan bahkan disiplin ilmu yang beda-beda. Siap ya kita lihat di balik layar? Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih di Eropa. Info yang kita punya ini kan menekankan banget kalau TV itu nggak ujuk-ujuk ada. Ada si Paul Nipkow di Jerman, itu tahun 1884, dia nemuin cakram Nipkow, semacam piringan gitu ya. Iya, piringan berlubang gitu. Itu jadi dasar banget buat TV mekanik. Nah, terus awal 1900-an, ada lagi Boris Rosing di Rusia. Dia punya ide, gabungin sinyal listrik sama tabung sinar katoda atau CRT. Betul. Rosing ini penting karena dia mulai mikirin pakai elektron. Jadi bukan cuma mekanik murni. Dia salah satu pionir penggunaan elektron buat gambar. Jadi bisa dibilang fondasi teori eksperimen awal itu banyak dari Eropa ya, Jerman, Rusia. Persis. Titik awalnya memang krusial di Eropa. Tapi yang menarik kemudian pusat pengembangannya itu geser. Pindah ke Amerika. Kutipan kita juga nyinggung soal migrasi ilmuwan kan sebagai salah satu faktornya. Oh gitu. Jadi di Amerika gimana perkembangannya? Nah, di AS ini jadi lebih ngebut ke arah elektronik. Ada Philo Farnsworth. Tahun 1927 dia berhasil nunjukin sistem pemindahan elektronik penuh. Pakai alat namanya image dissector. Image dissector itu kayak gimana tuh? Itu alat pinter yang bisa mecah gambar jadi sinyal elektronik. Ini lompatan besar dari yang mekanik tadi. Bisa dibilang ini cikal bakal TV elektronik modern. Terus ada juga Vladimir Zworykin. Dia imigran Rusia, kerja di RCA. Dia kembangin ikonoskop, itu kayak mata kamera TV-nya, sama kineskop buat nampilin gambarnya. Sekitar tahun 1929 lah. Wah, jadi ada dua tokoh kunci ya di Amerika. Iya, dan menariknya, ada perseteruan paten sengit loh antara Farnsworth yang independen sama RCA yang perusahaan raksasa. Ini nunjukin aspek bisnisnya udah kuat banget. Jadi ya, Amerika jadi tempat implementasi dan komersialisasi teknologi ini, skalanya jadi besar di sana. Oke, jadi ini titik baliknya ya. Dari mekanik ke elektronik. Bedanya sejauh apa sih emang kalau TV mekanik tadi kan katanya... Jauh banget bedanya. TV mekanik Nipkow itu resolusinya rendah banget. Gambarnya ya gitu deh, goyang agak buram. Lebih kayak barang percobaan aja. Iya. Sementara TV elektronik yang dikembangin Farnsworth sama Zworykin itu jauh lebih stabil. Gambarnya juga lebih jelas, lebih tajam. Tapi ini kan nggak mungkin berdiri sendiri ya, pasti butuh teknologi pendukung lain kan? Oh jelas, kayak transmisi gelombang radio, itu kan hasil kerja orang kayak Marconi, Popov. Terus pengembangan tabung sinar katoda atau CRT itu sendiri juga penting banget. Jadi evolusi teknologi pendukung ini yang kayaknya ngebuka jalan ya, biar TV bisa jadi produk massal. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik mundur lagi nih, semua inovasi teknologi ini kan berdirinya di atas pemahaman sains fundamental. Fisika itu intinya. Elektromagnetik buat kirim sinyal, terus efek fotolistrik di kamera buat ubah cahaya jadi listrik, teknologi tabung hampa di CRT buat ubah listrik jadi gambar lagi. Wah, ya juga ya, tanpa dasar sains itu semua, nggak mungkin ada TV. Betul, Tangka ngerti soal elektron, foton, yang mustahil. Konteks globalnya juga nggak kalah penting loh, kan disorot juga di materi kita. Teknologi ini kan nggak lahir di ruang vakum, dipakai buat propaganda misalnya, oleh Nazi, oleh sekutu juga pas perang. Oh iya, sampai segitunya ya? Iya, terus setelah perang, jadi alat soft power Amerika buat nyebarin pengaruh budaya mereka. Jadi, sains dan geopolitik itu ikut ngebentuk TV jadinya kayak gimana. Dan dampaknya ke kita, ke hidup sehari-hari. Wah, itu gede banget ya. Tadi disebutin TV jadi mesin globalisasi budaya. Terutama nyebarin budaya pop Amerika kan? Buat banyak orang, TV itu kayak jendela dunia gitu. Pola hidup kita juga berubah. Cara kita pakai waktu luang, kumpul keluarga nonton bareng, terus iklan di mana-mana, bahkan cara politisi kampanye. Bener. Jadi TV itu bukan cuma teknologi ya, tapi agen perubahan sosial yang kuat banget. Betul sekali.
Dan dari sisi ekonomi, jangan lupa, ini melahirkan industri baru yang gede banget. Periklanan, hiburan massal, elektronik, model bisnis siaran yang didanai iklan yang sampai sekarang masih dominan, itu kan mekarnya di AS. Ini nunjukin hubungan erat antara teknologi, pasar, sama model bisnis. Iya, saling terkait gitu ya. Nah, secara filosofis juga menarik. Ada teori dari Marshall McLuhan, dia bilang the medium is the message. Maksudnya, mediumnya itu sendiri, si TV-nya, yang ngubah cara kita mikir, interaksi, bahkan mandang realitas. Gimana tuh maksudnya? Ya, kita jadi bergeser dari era yang didominasi teks, kata-kata tertulis, ke era gambar bergerak dan suara. Pengalaman kita tentang dunia jadi banyak dimediasi lewat layar kaca itu. Wah, dalam juga ya ternyata efeknya. Jadi kalau kita simpulkan nih, televisi ini kayak mozaik ya, rumit banget. Ada akar teori dari Eropa, terus dikembangin dan jadi gede di Amerika. Semuanya nyambung dari kemajuan sains, fisika, rekayasa teknologi, dorongan ekonomi, politik, sampai It's a whole cultural experience. akhirnya ngebentuk budaya global. Bener-bener simbol peradaban modern yang lahir dari persilangan ide global gitu ya. Dan ini negasin lagi ya, kalau inovasi besar itu jarang banget hasil kerja satu orang atau satu tempat aja. Seringnya hasil kolaborasi, kadang persaingan juga, dan sintesis ide dari banyak bidang dan negara. Ini jadi bikin kita mikir juga sih. Kira-kira evolusi media visual ke depan bakal gimana yang ngebentuk cara kita mandang dunia? Apakah batas antara realitas yang kita alami langsung sama yang lewat mediasi itu bakal makin kabur ya? Pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan bareng-bareng. Oke deh, pembahasan kita soal asal-usul televisi kayaknya cukup sampai sini dulu ya. Makasih banyak udah nyimak. Jangan sampai ketinggalan pembahasan kita di kesempatan berikutnya ya. Punya ide atau pertanyaan yang belum sempat kita bahas? Tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu itu jadi bahasan menarik di episode berikutnya.